Kau sudah lihat beritanya, Direktur Zuo, dari grup Zuo, sudah kembali ke negara ini. Aku dengar Direktur Zuo itu memulai usahanya sendiri di luar negeri. Dengan modal seadanya, hanya dalam waktu 7 tahun kekayaannya meroket hingga 20 triliun rupiah. Kepulangannya ke ibu kota kali ini, dia seperti kaisar di kalangan ibu kota. Hei, lihatlah. Tuan Muda Zuo, saya dari keluarga Jin. Bisakah kita bertukar kontak WhatsApp? Tuan Muda Zuo, saya dari keluargamu. Kapan Anda ada waktu luang? Kita makan malam bersama? Kakakku kembali ke negara ini untuk mengembangkan grup domestik. Dia tidak mempertimbangkan masalah pacaran atau menikah untuk sementara waktu. Tidak pacaran, tidak menikah, tidak masalah. Kita bisa saling mengenal dulu. Keluargamu saya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di ibu kota. Jika Tuan Muda Zuo bertunangan dengan saya, maka kita akan sama-sama diuntungkan. Adik kecil, ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Cepat pergi saja. Ayah, aku sangat merindukanmu, Ayah. Bibi, aku tidak berbohong. Dia benar-benar ayahku. Ekspresi dan wajah ini benar-benar mirip kakakku waktu kecil. Kau bilang ibumu, bilang kalau kakakku adalah ayahmu. Lalu siapa nama ibumu? Nama ibuku. Anda bilang rapat? Baiklah, saya mengerti. Saya segera ke sana. Nama ibuku Zuang Yutang. Waktunya makan. Ibu, jangan makan. Makanan ini basi. Aku sudah membelikanmu yang baru. Kamu memungut sampah lagi? Memungut sampah itu tidak memalukan. Dengan memungut sampah aku bisa mendapatkan uang untuk ibu untuk membeli makanan enak. Anakku sayang sudah besar, sudah mengerti. Kita makan bersama ya? Sini, Xiatian makan dulu. Oh ya, ibu, aku melihat ayah hari ini. Xiatian bilang, ayah ada di Jingcheng? Tapi ayah sepertinya tidak menyukaiku. Dia bahkan bilang aku dan ibu memfitnahnya. Ayah tidak menyukai Xiatian. Ayah hanya tidak tahu, dia punya anak perempuan yang begitu penurut dan pengertian. Setelah ayah tahu, dia pasti akan sangat-sangat mencintaimu. Benar-benar menunjukkan kasih sayang ibu dan anak ya. Kenapa kalian datang? Kalau bukan karena ibumu sebelum meninggal, diam-diam meninggalkan saham untukmu, kau pikir aku masih mau melihatmu, si kacang yang lupa kulitnya ini? Tahun ini adikmu sudah genap 18 tahun, dia bisa kembali ke negara ini untuk mewarisi grup Zuang. Tapi sebelum itu, kau harus memberikan saham yang kau pegang kepada adikmu. Kau memintaku memberikan saham yang ditinggalkan ibuku untukku kepada putri gelapmu? Jangan mimpi. Kalau kau tidak menyerahkan saham itu, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini seumur hidupmu. Selama bertahun-tahun, kalian mengurungku di sini hanya untuk memaksaku menyerahkan saham. Jika aku mendengarkan kalian, hal pertama yang akan kalian lakukan setelah kalian mendapatkan saham adalah membunuhku dan Xiatian. Bicara, apa kau sudah bisu? Serahkan saham itu. Sudah kubilang, kau hanya bermimpi. Selama bertahun-tahun ini, biaya pengobatan yang ibumu habiskan pasti sudah mencapai 2 miliar rupiah, bukan? Selama kau bisa membayar uang sebanyak itu, kami akan segera membiarkan ibumu pergi. Anak haram sepertinya. Dari mana dia bisa mendapatkan 2 miliar rupiah? Mengandalkan memulung sampah? Aku tidak punya uang, tapi ayahku punya uang. Ayahmu
Kau bicara tentang si miskin itu. Ayahku bukan orang miskin, ayahku sangat kaya. Kalau ayahmu benar-benar kaya, dulu dia tidak akan kesulitan menikahi istri. Ayahmu hanyalah seorang gelandangan yang tidak berguna. Zhuang Yutang, lihatlah apa yang kau lahirkan ini. Masih kecil sudah berbohong terus. Saat dia besar nanti, dia akan sama seperti ayahnya. Hanya sampah. Kau tidak punya hak untuk menghina putriku. Aku tidak berbohong, ayahku memang seorang direktur utama. Kalau begitu, karena kau tidak berbohong, cepat cari ayahmu dan minta uang kepadanya. Asalkan kau bisa membawa kembali uang sebesar 2 miliar rupiah, kami akan segera melepaskan ibumu. Baik, aku akan mencari ayahku sekarang. Xiatian, Apa anak tidak diakui ini tidak akan kabur kan? Dia cuma anak haram. Kalau dia kabur, biarkan saja. Mati pun tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhuang kami. Xiatian adalah cucumu, bagaimana kau bisa melakukan ini padanya? Aku tidak punya cucu anak haram seperti ini. Aku katakan padamu, Zhuang Yutang, saham perusahaan itu, kau harus menyerahkannya hari ini. Mau tidak mau, kau harus menyerahkannya. Yutang. Zhuang Yutang. Kau memimpikan Kak Yutang lagi? Jangan sebut-sebut dia di depanku. Meskipun aku tidak bisa melupakannya, itu adalah kebencian. Aku baik-baik saja, kau keluarlah dulu. Bibi, aku tidak berbohong, dia benar-benar ayahku. Direktur Zhang, aku ingin segera melakukan tes DNA. Apa yang kau lakukan? Aku ini putri dari keluargamu. Berani-beraninya kau menghalangiku? Direktur Zuo telah memerintahkan, siapapun yang tidak ada urusannya dengan perusahaan tidak diizinkan masuk. Pergi, pergi, pergi. Dasar anak nakal. Apa matamu buta? Berani-beraninya menabrakku. Tante, Anda yang menabrak saya. Kau lagi. Dasar pengemis kecil yang bau. Ini model edisi terbatas musim semi. Tahu? Wakil Direktur Zuo, hasil tes DNA-nya sudah keluar. Benarkah anak itu anak kakakku? Ada apa? Tidak bisa dijelaskan lewat telepon? Kakak tunggu aku di kantor, aku segera ke sana. Tante, ibuku bilang, orang boleh saja miskin, tapi tidak boleh kehilangan harga diri. Kak, apakah gadis kecil tadi pagi itu benar-benar putrimu? Apa-apaan ini? Mana mungkin aku punya anak? Kalau kamu tidak percaya padaku, setidaknya kamu harus percaya pada tes DNA, kan? Mungkinkah dia tidak menggugurkan anak kita saat itu? Direktur Zuo, ada seorang anak di depan pintu yang bilang, dia adalah putri Anda. Di bawah? Dia ada di bawah. Sudah kubilang kan? Dia bukan cuma pengemis, tapi juga penipu. Aku bukan penipu. Direktur Zuo sendiri yang mengatakannya, kau masih tidak mau mengaku? Masih muda sudah tidak benar, bagaimana ibumu mengajarimu? Oh, aku ingat sekarang. Yang tadi pagi memohon-mohon di bawah, itu juga kau. Direktur Zuo. Tuan Muda Zuo, aku Mu Jiao Jiao. Kita sudah bertemu tadi pagi. Kakakku sedang ada urusan sekarang, tidak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Tuan Muda Zuo, apakah ini karena pengemis kecil tadi? Dia itu hanya anak haram, pasti dia mengganggumu ya. Tenang saja, aku sudah membantumu mengurusnya. Katakan, apa yang kau lakukan padanya? Aku hanya menyuruh orang mengusirnya. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluargamu di Jingcheng. Lakukan dengan segala cara, temukan putriku. Tuan Muda Zuo, kenapa? Direktur Zuo telah memberi perintah seluruh Jingcheng mencari nona kecil. Ternyata dia benar-benar putri orang kaya.
Ini adalah surat perjanjian pengalihan saham. Cepat tanda tangani, jangan buang-buang waktu kami. Beberapa hari lagi, adikmu akan segera kembali. Kita masih harus membantunya mengatur pesta penyambutan. Sudah kubilang, aku tidak akan menandatanganinya. Lupakan saja. Apa kau benar-benar menunggu bajingan kecil itu pergi mencari ayahnya yang pecundang itu, lalu kembali untuk menyelamatkanmu? Bahkan jika dia datang, apa gunanya? Dia tetap pecundang yang tidak berguna. Dia memang tidak punya uang sebelumnya, tapi dia punya bakat dan ambisi. Sampai sekarang, kau masih membela pecundang ini? Bagaimana bisa aku melahirkan putri sepertimu yang tidak tahu diri? Kau benar-benar membuatku malu. Menurutku ya, kau tidak perlu terus memujinya. Lumpur tetaplah lumpur, bagaimanapun caranya, dia tidak akan pernah bisa diandalkan. Dia bukan lumpur. Dia sekarang adalah putri kesayanganku. Kau sudah siap kembali ke negara ini? Bagus, bagus. Aduh, tenang saja. Ayahmu sudah mengatur kepulanganmu, semuanya sudah diurus. Hehehe, benar. Putri kesayanganku, setelah kembali, kau hanya perlu bersiap mengambil alih perusahaan. Hahaha. ayah. Aku juga putrimu. Sejak kau mengenal wanita ini, kau tidak pernah peduli padaku dan ibu. Ibu sudah dirawat di rumah sakit selama belasan tahun, dan kau tidak pernah menjenguknya sama sekali. Apa maksudmu wanita ini? Dia istriku. Jangan banyak bicara di sini. Cepat tanda tangani ini. Cepat tanda tangani. Mau tanda tangan atau tidak? Tidak Aku mau. Tanda tangani. Tanda tangani. Kenapa masih belum ditemukan? Anakku, bagaimana cara kalian bekerja? Yutang. Yutang. Ada hal apa yang harus dibicarakan secara langsung? Masalah kau akan menjadi ayah, tentu saja harus diucapkan secara langsung, agar terasa formal. Yutang? Jangan-jangan? Dokter bilang, sudah 2 bulan dan sangat sehat. Zuang Yutang? Tidak kusangka kau mempertahankan anak kita. Kak, anak itu sudah ditemukan. Apa kau tahu Xiatian? Kenapa dia ada di rumah sakit jiwa? Alasan yang lebih spesifik, aku masih menyuruh orang untuk menyelidikinya. Percepat, aku harus tiba dalam waktu 10 menit. Tuan Direktur Zuo sudah memerintahkannya. Semua kendaraan bergerak lebih cepat, tidak boleh ada kesalahan. Kau ingin keluar? Cepat tanda tangani ini untukku. Aku tanya lagi, untuk yang terakhir kalinya, kau akan tanda tangan atau tidak? Cepat tanda tangan. Aku tanda tangan, asal kalian mau melepaskan Xiatian. Jangan-jangan, kau sengaja mengulur-ulur waktu kami, ya? Bagus, sudah saatnya seperti ini. Kau masih saja berlagak ya. Lihat saja, akan kubunuh kau. Mama. Kenapa kamu begitu kejam? Kamu membuatnya pingsan, siapa yang akan menandatanganinya? Siapa suruh dia tidak patuh? Mati saja. Ternyata kau sih tak berguna. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak kusangka anak haram ini benar-benar memanggilmu, tapi apa gunanya? Apakah kamu punya uang 100 juta rupiah? Kalau tidak, jangan ikut campur urusan keluargaku, cepat pergi dari sini. Hei, kau. Kau berani memukulku. Kamu memukul putriku, aku berani memukulmu. Anak haram ini kami yang membesarkannya. Kami mau melakukan apapun, bukan urusanmu. Tinggalkan dia dan enyah dari sini. Mulai sekarang putriku akan kurus sendiri, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Mulai hari ini, jika kalian berani menyakiti putriku lagi, aku akan memastikan kalian membayar 1000 kali lipat. Jangan sakiti putriku. Kau berdiri di sana.
Yang seharusnya berdiri diam itu kalian. Anak haram itu, dia mengalirkan darah keluarga Zuang. Kalian tidak berhak membawanya pergi. Kami adalah kakek dan neneknya dari pihak ibu. Kalian membawanya pergi tanpa izin itu melanggar hukum. Kakakku adalah ayah kandung anak itu, tentu saja dia punya hak untuk membawanya pergi. Sedangkan kalian sama sekali tidak pantas dan tidak berhak menjadi kakek dan nenek anak itu. Kau, Panggil orang. Kalian mau apa? Biarkan mereka tahu apa konsekuensi dari mengganggu nona muda dari grup Zuo. Jangan pukul. Kak, jangan terlalu khawatir. Dokter bilang alergi anak itu sudah mereda. Kenapa anak itu bisa ditinggalkan di tempat seperti itu? Mungkinkah kakak Yutang dia? Jangan sebut dia. Dia bisa menikah dengan orang yang sepadan, tapi dia tidak bisa membiarkan anak itu sendirian, dibuang di sana tanpa dipedulikan. Kalau hari ini aku tidak datang tepat waktu, aku tidak tahu dia akan diganggu seperti apa oleh keluarga Zuang. Ayah jangan marah. Kau sudah bangun. Apa ada bagian yang terasa tidak nyaman? Ayah, Xiatian baik-baik saja. Ayah tidak perlu khawatir. Katamu kau bernama Xiatian. Indahnya, musim panas telah tiba lagi. Kita bertemu juga di musim panas. Benar? Makanya aku juga sangat suka musim panas. Yanting, kalau nanti kita punya anak, kita namai dia Xiatian, bagaimana? Ya, baiklah. Ayah, kita harus segera menyelamatkan ibu. Ibu dalam bahaya besar sekarang. Ayah, kita harus cepat menyelamatkan ibu. Ibu sedang dalam bahaya sekarang. Kenapa ibu bisa dalam bahaya? Ibu dia. Dia meninggalkanmu sendirian di sana. Menurutku dia tidak dalam bahaya, tapi egois. Bukan begitu, Ayah. Ibu pasti punya alasan tersendiri. Yutang, sampai saat ini, anak kita masih membelamu, tapi padanya, kau sekejam padaku waktu itu. Bagaimanapun keadaannya sekarang, itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Mulai sekarang, disinilah rumahmu, tinggallah dengan tenang di sini. Ayah akan menjagamu. Ayah, Xiatian sangat merindukan ibu. Jangan pernah sebut dia lagi padaku, dia tidak pantas menjadi ibumu. Sudahlah, istirahat yang baik. Aku akan meminta pelayan menyiapkan makan malam. Ayah, ibu dia. Xiatian, anak baik. Antara ayah dan ibu, mungkin ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Ayah sekarang tidak ingin mendengar kabar tentang ibu, jadi kita jangan membahasnya, ya. Kamu juga tidak mau ayah sedih, bukan? Ibu jangan khawatir. Meskipun ayah tidak menyelamatkanmu, aku pasti akan menabung untuk menyelamatkanmu. Xiatian sudah tidur. Xiatian tidurnya gelisah, dia terus memanggil ibu dalam mimpinya. Kak, menurutmu Kak Yutang, apakah keadaannya tidak baik? Aku akan segera mengirim seseorang untuk mencari tahu kabar Kak Yutang saat ini. Xiatian? 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 Minggir, aku harus mencari Xiatian. Nona Zhuang, sebelum kondisi Anda pulih sepenuhnya, Anda tidak boleh meninggalkan tempat ini. Aku sangat sehat, aku tidak sakit, Anda tahu itu, kan? Kumohon, biarkan aku mencari putriku, ya? Aku benar-benar khawatir tentang keselamatannya. Nona Zhuang, selama bertahun-tahun, keluarga Zhuang sudah berinvestasi di sini. Jika Anda ingin meninggalkan tempat ini, Anda harus mendapat persetujuan dari Tuan Zhuang. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter, saya mohon, biarkan aku mencari putriku ya. Aku mohon padamu. Aku mohon. Kumohon.
Cih. Bagaimana mungkin orang seegois dia bisa mengalami kesulitan? Kita tidak perlu membuang-buang energi. Aku juga tidak punya waktu untuk mendengarkan urusannya. Tuan muda, nona muda, gawat. Nona kecil diam-diam kabur. Apa? Kak, aku akan segera mengatur mobil untuk datang. Sudah terlambat. Tolonglah, tolonglah, dokter. Kumohon. Mama. Mama. Tian-Tian. Tian-Tian. Mama. Mama jangan khawatirkan aku. Aku selalu bersama ayah. Maksudmu, kamu dan ayah sudah berbaikan? Ya. Saat itu, ayahlah yang datang menyelamatkanku. Ternyata saat itu dia benar-benar datang. Tapi dia hanya membawa Tian-Tian pergi. Benar? Dulu aku sangat menyakitinya. Sudah seharusnya dia membenciku dan tidak mau bertemu denganku. Mama, ayah dan bibi sangat baik padaku. Tapi, ayah sepertinya tidak menyukai mama. Apapun alasannya, akulah yang menyakiti ayahmu saat itu. Karena ayahmu tidak ingin mendengar namaku. Mulai sekarang, jangan pernah sebut aku di depannya ya. Mama, meskipun ayah tidak membantuku, aku akan menabung untuk membebaskanmu. Baiklah, Mama akan menunggu. Mama, ini kubawa dari rumah ayah, cepatlah makan. Direktur Zuo, kami mengikuti nona kecil. Kami yakin dia ada di sini. Ayah, tante, Tia-Tia, ini bukan tempat yang baik. Apa yang kamu lakukan di sini? aku hanya datang ke sini untuk melihat. Apapun keadaannya sekarang, dia sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Jangan pernah sebut dia lagi di depanku. Dia tidak pantas menjadi ibumu. Karena ayahmu tidak mau mendengar namaku. Di masa depan, jangan di depannya menyebutku, oke? Aku hanya datang mengambil barang. Tia-Tian, apa yang ingin kamu lakukan nanti? Kamu bisa bicara denganku atau bicara dengan ayah. Kamu sekarang adalah nona muda grup Zuo. Kamu tidak perlu melakukan semuanya sendiri, ya. Ayah, tante, aku tahu aku salah. Sudahlah, ayo pulang. Ayo. Zhuo Yanting? Karena kamu sangat membenciku, lebih baik kita tidak usah bertemu lagi seumur hidup ini. Aku hanya memintamu untuk menjaga Xiatian dengan baik. Selamat datang, nona besar.
kau suka, semua yang ada di sini mulai sekarang adalah milikmu. Kenapa harus milikku? Kau adalah satu-satunya keturunan keluarga Zuo. Secara alami, semua yang ada di sini adalah milikmu. Ayah hanya punya kau satu-satunya putri. Ayah pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Sebenarnya aku tidak menginginkan apa-apa. Aku hanya ingin ibu. Ayo, Sampah itu terlalu kejam tindakannya. Dia tidak menghargaiku, ya sudahlah. Bagaimanapun juga, kau ini mertuanya. Sejak awal aku tahu sampah itu tidak bisa diandalkan. Dulu, aku benar untuk tidak membiarkan Zhuang Yutang menikah dengannya. Sayang sekali, dulu, aku tidak langsung membunuhnya. Tapi, aku merasa sampah itu sudah berbeda dari sebelumnya. Pakaian yang dia kenakan sekarang, itu semua adalah busana mewah dari merek terkenal. Apa keahlian yang dimiliki oleh seorang sampah? Aku dengar, Direktur Zuo dari grup Zuo sudah kembali ke negara ini. Aku ingat, sampah itu sepertinya juga bermarga Zuo. Mungkinkah? Kenapa kau menatapku? Cepat telepon dan tanyakan. Ayah, ibu, aku pulang. Aduh, putri kesayangan ayah sudah pulang? Akhirnya kau kembali. Kau pergi ke luar negeri selama bertahun-tahun. Ibu sangat merindukanmu. Ayah, ibu, kenapa kalian tidak menjemputku di bandara? Ini semua gara-gara kakakmu si pembawa sial yang menyebabkan masalah. Kakak? Bukankah kakak sudah masuk rumah sakit jiwa sebelum aku pergi ke luar negeri? Ayah dari anak haramnya telah kembali. Dia tidak hanya merebut anak haram itu, tapi juga memukuli aku dan ayahmu. Aduh, Ayah, jangan marah pada sampah, itu tidak pantas. Direktur Zuo dari grup Zuo. Zuo Yanting, ayah tahu, kan? Dia adalah teman sekelasku saat kuliah di luar negeri. Kepulanganku kali ini hanya punya dua tujuan. Pertama adalah mengambil alih perusahaan, dan yang kedua adalah menjadikannya menantu ayah. wah, Tapi ku dengar, Direktur Zuo itu sangat kaya. Para sosialita di Shangjing semua mencari cara untuk mengenalnya dan menjilatnya. Jadi, jika aku bisa menikah dengannya, maka seluruh ibu kota, semua orang, harus menghormati keluarga Zhuang. Kita dengan penuh hormat. Putriku memang yang terbaik. Tidak seperti beberapa orang yang cuma tahu mencari pecundang. aduh nak, siapa nama direktur Zuo itu? Ayah, namanya Zuo Yanting. Zuo Yanting, ayo kita putus. Kenapa aku merasa Zhuang Yutang pernah menyebut nama ini? Mungkinkah si pecundang itu benar-benar dia? Apa kamu punya foto direktur Zuo itu? Ya? Oh, Ayah, ibu. Ada apa? saya kira direktur Zuo ini adalah si miskin tak berguna yang ditemukan kakakmu saat itu. Mana mungkin? Direktur Zuo, tampan dan kaya raya. Bagaimana mungkin dia orang miskin? Benar, benar. Sosok seperti Direktur Zuo, mana mungkin melirik wanita macam Zhuang Yutang itu? Tepat sekali. Aduh, ayah, ibu, aku tidak bisa bicara lagi dengan kalian. Aku akan segera pergi ke grup Zuo untuk menemui Direktur Zuo dan bernostalgia. Wah, tidak disangka, orang hebat seperti direktur Zuo bisa juga menjadi menantuku. Tentu saja. Putriku punya kemampuan, tidak seperti orang lain, yang hanya tahu mencarikanmu menantu yang tak berguna. Xiatian, setelah ayah selesai rapat, bagaimana kalau kita makan malam mewah? Baik, ayah, pergilah bekerja. Xiatian akan bersikap baik. Anak pintar.
Lagi pula ayah sibuk. Lebih baik aku memanfaatkan waktu ini untuk terus mencari uang demi menyelamatkan ibu. Bu, aku sudah sampai. Tenang saja, aku teman sekolah Direktur Zuo dan juga pewaris grup Zuang. Dia tidak akan menolakku. Gelang ini terlihat sangat mahal. Jika aku menjualnya, aku semakin dekat dengan target 200 juta rupiah untuk menyelamatkan ibu. Dasar anak haram, berani-beraninya mencuri barangku. Aku tidak mencuri. Masih berani berbohong? Kalau begitu, katakan padaku, apa yang ada di tanganmu sekarang? Ini aku temukan, bukan mencuri. Kau tahu gelang ini berapa harganya? Cepat kembalikan padaku. Aku tidak mau. Aku masih membutuhkannya untuk menyelamatkan ibuku. Apa peduliku dengan hidup atau matinya ibumu? Apa urusannya denganku? Justru kau, anak haram kecil ini, berani menyelinap masuk ke grup Zuo di siang bolong mencuri barang. Percaya atau tidak, aku akan panggil polisi untuk menangkapmu. Aku tidak menyelinap, ayahku bekerja di sini. Kau ini sungguh tega. Mencuri di tempat ayahmu bekerja? Ayahmu punya anak sepertimu yang mencuri barang? Orang baik macam apa dia? Pasti dia juga sampah. Ayahku bukan sampah. Ayahku sangat hebat. Sehebat apapun ayahmu, apakah dia lebih hebat dari Direktur Zuo? Aku beritahu ya, hubunganku dengan Direktur Zuo sungguh istimewa. Mungkin tidak lama lagi, aku akan menjadi nyonya di grup Zuo, istri direktur. Sedangkan ayahmu, dia akan selamanya menjadi budakku. Kau mengerti atau tidak? Kalau mengerti, berikan barang itu padaku dan pergi sana. Aku tidak mau pergi, aku masih menunggu ayahku. Kau, kembalikan padaku. Ai. Dasar anak kurang ajar. Kulihat kau sengaja merusaknya, ya? Kau Kau ini siapa? Berani-beraninya di depan pintu ruang rapat berteriak-teriak. Aku adalah teman sekelas Direktur Zuo kalian, dan juga calon penerus grup Zuang di masa depan. Kedatanganku kali ini hanya untuk bernostalgia dengan Direktur Zuo kalian. Siapa sangka aku bertemu anak kurang ajar ini. Dia tidak hanya terang-terangan mencuri gelang kuku, tapi juga merusaknya. Paman, aku tidak mencurinya. Gelang ini kutemukan. Aku hanya ingin memakainya untuk menyelamatkan ibu. Mencuri tetaplah mencuri. Meskipun ibumu yang mencuri, dia harus dipenjara. Benar-benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kulihat ibumu juga bukan orang baik. Nah, ini adalah grup Zuo. Bagaimana caramu masuk? Ayahku bekerja di sini, aku masuk bersama ayah. Siapa nama ayahmu? Betul. Sebutkan nama ayahmu. Aku akan meminta Direktur Zuo memecat ayahmu, biar ayahmu menemanimu masuk penjara. Nama ayahku adalah... Ayahku bernama... Aku tidak boleh menyebut nama ayah. Aku tidak boleh menyusahkan ayah. Dasar bocah sialan, kenapa tidak bicara lagi, bisu, ya? Nama ayahmu, sesulit itu untuk diucapkan? Paman, aku benar-benar tidak mencuri apa-apa. Jangan libatkan ayahku. Tenang saja. Masalahnya tidak seserius itu. Aku adalah sebagai calon nyonya besar grup Zuo. Aku adalah istri Presiden Direktur Zuo. Kau bohong. Kau bukan nyonya besar dan bukan istri Presiden Direktur Zuo. Kau berani membentakku? Telepon polisi. Segera telepon polisi. Aku akan membuat anak ini masuk penjara bersama ayahnya. Nona Zuang, mengapa Anda menyusahkan seorang anak? Karena kau memanggilku Nona Juang, kau harus tahu statusku. Kau yakin akan membela bocah sialan ini dan melawanku? Dasar wanita jahat. Kau tidak mengizinkanku menyelamatkan ibu, malah mau mencelakakan ayah. Kau benar sekali. Aku memang tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Orang-orang rendahan sepertimu hanya pantas diinjak-injak olehku. Salahkan saja ayahmu, ibumu, termasuk dirimu. Kalian semua hanyalah orang tak berharga. Dasar bocah sialan. Berhenti di sana. Apa yang ingin kau lakukan? Kak Shuyue, dia yang mulai duluan. Dasar bocah sialan, siapa yang mengizinkanmu menyentuh Direktur Zuo? Kau mau aku mematahkan tanganmu? Di grup Zuo, bukan giliranmu untuk berteriak-teriak. Kak Shuyue, dia yang mencuri barangku duluan.
Aku hanya ingin memberinya pelajaran. Bukan aku yang mencurinya, aku yang memungutnya. Kak Shuyue, jangan percaya padanya. Dia hanyalah orang rendahan, sampah busuk. Kau sebut dia apa? Yanting, jangan biarkan dirimu tertipu oleh penampilannya yang menyedihkan ini. Dia hanya berpura-pura. Datanglah. Tunjukkan rekaman pengawas di depan ruang rapat, keluarkan dan biarkan dia melihatnya. Karena kau sudah tidak bisa berkata apa-apa, cepat pergi dari sini. Yanting, aku sudah jadi teman sekelasmu selama 3 tahun. Apakah itu tidak ada artinya? Dibandingkan dengan bocah sialan ini, ayahnya hanyalah seorang karyawan yang tidak penting di grup Zuo. Hanya aku yang selalu bersamamu. Siapa yang bilang ayah anak ini tidak penting? Ayah, peluk. Dia adalah anakmu? Tidak mungkin. Kamu bahkan belum menikah. Ini tidak mungkin. Urusanku bukan urusanmu. Kau tidak berhak ikut campur. Lagi pula, aku tidak ingat bahwa kita adalah teman sekelas. Yanting, kenapa kamu bisa berkata seperti itu? Ayo, usir dia keluar. Mulai hari ini, tanpa izinku, dia tidak diizinkan menginjakkan kaki di perusahaan Zuo bahkan selangkah pun. Yanting, saat aku melihatnya, dia sedang memulung sampah. Bagaimana mungkin dia anakmu? Yanting, Memulung sampah? Xiatian, kamu ingin apa? Makanan, pakaian, atau mainan? Tante dan ayah sangat baik pada Xiatian. Membelikan Xiatian gaun cantik dan makanan dengan kesukaan Xiatian. Xiatian sudah sangat bersyukur. Jadi Xiatian tidak kekurangan apapun. Lalu kenapa kamu memulung sampah? Pasti Xiatian berada di rumah sakit jiwa, tidak cukup makan dan tidak cukup pakai, sehingga membentuk kebiasaan memulung sampah. Juang Yutang, berani-beraninya kau melakukan ini pada putriku. Ayah, jangan marah. Ini bukan salah ibu. Aku sendiri yang ingin memulung sampah. Kalau bukan karena ibumu tidak bersikap baik padamu, bagaimana mungkin kamu menjadi seperti ini? Aku tidak mengizinkan ayah berbicara seperti itu tentang ibuku. Ibuku tidak bersalah. Yang tinggal di rumah sakit jiwa itu bukan aku, tapi ibuku. Apa katamu? Xiatian, apa yang kau katakan itu benar? Zhuang Yutang jelas-jelas sudah bilang akan menikah dengan keluarga kaya. Bagaimana mungkin tinggal di rumah sakit jiwa? Ayah, sejak aku ingat, ibu selalu tinggal di rumah sakit jiwa. Kalian datang untuk apa? Aku dan ayahmu datang ke sini, tentu saja ada kabar baik. Bibi Zhoumu menawarkan perjodohan untukmu. Putra keluarga Zhou. Setelah kamu selesai masa nifas, menikahlah dengannya, dijamin kamu akan hidup enak. Dengan begitu kamu bisa tenang, menyerahkan saham yang ada di tanganmu. Demi sahamku, kalian benar-benar sanggup melakukan apa saja. Anak ini masih sangat kecil. Jika aku menikah, bagaimana nasibnya? Dia hanya anak haram. Aku akan menyuruh orang mengirimnya ke panti asuhan. Dia bukan anak haram, dia punya ayah. Yutang, aku dan ayahmu hanya ingin yang terbaik untukmu, jangan bersikap tidak tahu diri. Ya. Lihat adikmu, dia jauh lebih penurut darimu. Ayahmu menyuruhnya sekolah di luar negeri, dia langsung setuju. Menikah dengan keluarga Zhou adalah kesempatan yang didambakan oleh banyak wanita muda terhormat di Beijing. Kalau kamu tidak mau, jangan sampai menyesal. Hal yang paling aku sesali adalah mendengarkan perkataanmu dan menyebabkan ibuku meninggal dan menyakiti Zhuo Yanting. Kamu masih memikirkan pria tidak berguna itu? Baik, karena kau ingin hidup seolah menjanda, aku akan membiarkanmu. Dulu, aku tidak bisa melindungimu dan ibu. Kali ini, meskipun aku harus mempertaruhkan segalanya, aku harus melindungi anak kita. Ayah, ibu tidak seperti yang ayah pikirkan. Ibu sangat menderita selama beberapa tahun ini. Mungkinkah saat itu Zhuang Yutang memiliki rahasia tersembunyi? Kau bawa Xiatian kembali dulu? Aku akan menemuinya dan menanyakan kejelasannya secara langsung. Nona Zhuang, kenapa Anda menyempatkan diri datang hari ini? Saya kebetulan ada waktu luang hari ini dan ingin menjadi sukarelawan selama sehari di sini. Nona Zhuang benar-benar cantik dan baik hati. Jika bukan karena khawatir orang-orang salah paham,
dan menganggapku tidak berperasaan, aku tidak akan datang ke tempat seperti ini. Ngomong-ngomong, aku mengundang beberapa wartawan. Datang hari ini. Ingat, suruh orang-orang di sini bekerja sama denganku. Tidak masalah, saya akan segera mengaturnya. Hati-hati di jalan. Minggir. Jorok sekali. Apa kamu tidak tahu produk perawatan kulit yang biasa kupakai sudah cukup untuk membeli nyawamu? Beraninya benda menjijikkan sepertimu tiba-tiba menjabat tanganku? Menjijikkan sekali. Minggir. Materi apa yang harus disimpan? Dan materi apa yang harus dihapus? Seharusnya aku tidak perlu mengajari kalian, kan? Nona Zhuang, tenang saja. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Ayo, kita ke kamar pasien berikutnya. Kebetulan sekali. Aduh, betapa pelupanya aku. Aku sampai lupa. Kakakku tinggal di sini. Aku tidak mengenalmu. Silakan pergi. Berlagak sok suci? Kau pikir kau masih putri sulung keluarga Zhuang? Akan kuberitahu, ibumu sudah lama mati. Sekarang ibuku adalah nyonya keluarga Zhuang yang sah. Kau tidak punya saham di tanganku. Walaupun ibumu merebut posisi ibuku, kau tetap tidak akan mendapatkan grup Zhuang. Dasar sampah yang bisanya cuma menumpang hidup, berani-beraninya kau menghakimiku? Kudengar kau jatuh cinta pada seorang pecundang, dan bahkan melahirkan anak haram untuknya. Sudah kuduga ibumu memang perempuan jahat. Kau juga murahan. Kau tidak berhak menghina ibuku, dan juga tidak berhak menghina ayah anakku. Memangnya kenapa kalau aku mengatakannya? Kau bisa melarangku? Kau menamparku. Jika kau berani lagi menghina orang yang paling penting bagiku, aku masih berani memukulmu. Zhuang Yutang, kau benar-benar tidak tahu diri. Panggil orang. Nona muda keluarga Zhuang sedang menjalani wawancara di dalam. Hari ini rumah sakit ini tidak menerima kunjungan apapun. Kau tidak berhak menghalangiku? Keluarga Zhuang selama beberapa tahun terakhir telah menyumbangkan beberapa juta untuk rumah sakit ini. Hei, memangnya kau ini siapa? Berani sesumbar di sini? Direktur, baru saja Direktur Zuo dari grup Zuo menginvestasikan 60 juta rupiah kepada rumah sakit, dan kudengar Direktur Zuo sudah tiba di rumah sakit kita. Apakah Anda Direktur Zuo? Cepat, silakan masuk. Sudah lihat? Asal aku berteriak sekali, pasti ada orang yang akan membantuku. Apa hakmu untuk melawanku? Zhuang Yutang, aku tidak sama denganmu. Kau hanyalah keturunan rendahan dari orang buangan. Sementara aku punya orang tua yang menyayangiku, dan ada seluruh keluarga Zhuang yang mendukungku di belakang. Begitu aku menikah dengan Direktur Zuo dari Zuo Group, aku akan menjadi wanita paling terhormat di ibu kota ini. Orang yang kau maksud itu Zuo Yanting? Kau kenal Zuo Yanting juga, ya? Kenapa? Kau juga ingin menikah dengannya? Lihat dirimu sekarang. Aku sarankan kau singkirkan pikiran-pikiran itu. Memang Zuo Yanting tidak tertarik padaku, tapi dia juga tidak akan menikahimu. Dia tidak akan menikahiku, mungkin dia akan menikahimu. Zhuang Yutang, kau sekarang hanyalah anak buangan di keluarga Zhuang. Aku sarankan padamu, lebih baik kau patuh, serahkan saham milikmu itu, kalau tidak, kau akan tinggal di tempat ini selamanya. Meskipun aku harus tinggal di sini seumur hidup, kau jangan harap bisa mendapatkan saham yang ditinggalkan ibuku untukku. Zhuang Yutang, kau benar-benar baru akan percaya setelah melihat bukti yang jelas? Bagus. Aku kebetulan punya banyak waktu hari ini, aku akan bermain perlahan denganmu. Kau mau melakukan apa? Aku dengar di tempat kalian ini, untuk menangani pasien yang tidak patuh, sepertinya ada banyak cara. Lepaskan aku, lepaskan aku.
Lepaskan aku. Nona Zhuang, ini adalah tongkat kejut khusus milik rumah sakit. Lalu, tunggu apa lagi? Lanjutkan. Aku akan membuatnya tahu akibatnya kalau berani macam-macam denganku. Cepat, manfaatkan waktu luang ini, lakukan wawancara untukku. Wawancara? Tentu saja, melalui wawancara, buatlah citra diriku sebagai orang yang suka, membantu, dan memiliki hati yang mulia. Apakah hal-hal seperti ini masih perlu kuajarkan pada kalian? Nona Zhuang, mengapa Anda langsung datang ke rumah sakit jiwa setelah kembali ke negara ini? Semua orang pasti tahu, keluarga Zhuang selalu memberikan donasi kepada rumah sakit. Namun, selama bertahun-tahun di luar negeri, hatiku tetap memikirkan pasien di sini. Jadi, ketika aku kembali kali ini, aku segera bergegas kemari, hanya untuk memberikan kenyamanan dan bantuan terbesar kepada mereka. Semua orang tahu, aku adalah orang yang berhati lembut sejak kecil, bahkan seekor semut pun aku tak tega menginjaknya. Aku Zhuang Yutang, apakah kamu sakit? Kamu tahu aku sedang diwawancara, tapi kamu terus saja berteriak. Apakah kamu tidak takut kualat karena selalu melakukan hal-hal buruk? Jelas-jelas kamu sendiri yang merasa bersalah. Kau dasar wanita jahat. Wanita jahat, akan kubuat kau tidak bisa melawan lagi. Nona Zhuang, jika ini terus berlanjut, dia akan mati. Kenapa kamu berteriak-teriak? Orang itu belum mati kan? Tinggal menurunkan voltase listriknya, tidak masalah, kan? Daya tahan setiap orang terbatas, jika terus disetrum. Meskipun disetel ke paling rendah, itu akan tetap menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pasien. Rusak biarlah rusak, lagi pula yang dirugikan bukan saya. Kamu adalah wanita cantik yang diakui di ibu kota. Terus kenapa kamu tetap harus hidup di bawah kekuasaan saya? Saat kamu dulu mengabaikan saya, apakah kamu pernah memikirkan nasib seperti hari ini? Anak haram yang dilahirkan oleh seorang pelakor, mengapa saya harus bersikap baik kepadamu? Jika waktu bisa diputar kembali, saya tetap tidak akan sudi melirikmu. Kamu, Nona Zhuang, tongkat kejutnya belum disetel dengan benar, selanjutnya bisa membunuh seseorang. Yanting, Yanting. Kalian sedang melakukan apa? Ini bukan urusan kami. Ini, dia yang menyuruh kami melakukannya. Yanting, kenapa kamu ada di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Aku. Yanting, kamu tidak tahu, pasien di sini sangat kasihan. Jadi, setelah aku kembali dari luar negeri, aku bahkan belum sempat beristirahat dan langsung berpikir untuk segera datang melihat apa yang bisa aku bantu untuk mereka. Begini caramu membantu mereka? Menyingkir? Yanting, kamu tidak tahu, orang ini adalah kakakku. Dia memiliki gangguan mental. Aku datang dengan niat baik untuk menjenguknya, tapi dia malah memukulku. Aku tidak punya pilihan makanya. Mereka semua bisa menjadi saksiku. Jelas-jelas kamu yang menyulitkan pasien dan bahkan ingin membunuhnya. Benar, kami belum pernah melihat orang sekejam dirimu. Kami lebih baik tidak mendapatkan uangmu daripada harus membantumu berbohong. Yanting, jangan dengarkan omong kosong mereka. Benar sekali, kami belum pernah bertemu dengan orang sejahat dirimu seperti ini. Kami lebih memilih tidak menghasilkan uang darimu daripada harus membantumu berbohong. Yateng, jangan dengarkan. Mereka bicara omong kosong. Yateng, mengapa kamu memukulku? Urusanku bukan urusanmu. Kamu mau membawanya kemana? Menyingkir? Dia memiliki penyakit mental. Itu Dia bukan tidak boleh urusanmu. meninggalkan rumah sakit seenaknya. Aku tidak sakit. Mana ada orang sakit mental yang mengakui dirinya sakit? Yateng, kamu tidak mempercayaiku. Kamu juga tidak mempercayai direktur? Zhuang Yutang, meskipun kamu menggoda, tidak ada gunanya Yateng membantumu. Direktur adalah orangku. Pasien sudah pulih?
bisa keluar rumah sakit kapan saja. Kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Jangan lupa, keluarga kami adalah investor terbesar di rumah sakit ini. Mah, keluarga Zhuang hanya menginvestasikan beberapa miliar rupiah di rumah sakit. Tetapi barusan saja, Direktur Zuo menghabiskan 60 miliar rupiah dan menjadi pemegang saham rumah sakit. Menyingkir. Aku. Aduh, sayang, ada apa ini? Kesayanganku. Terluka di mana? Wanita jalang, Zhuang Yutang itu, tidak hanya menggoda Yanting dan membawanya pergi, tapi dia juga membuat kakiku terkilir. Maksudmu, Zhuang Yutang keluar dari rumah sakit jiwa? Kita telah menginvestasikan beberapa miliar rupiah di rumah sakit itu. Kenapa orang rumah sakit bisa membiarkannya pergi? Keluarga kita hanya menginvestasikan beberapa miliar rupiah. Tuan Zuo Yanting menginvestasikan puluhan miliar rupiah. Sekarang orang-orang di rumah sakit tidak mendengarkan kita lagi. Puluhan miliar rupiah? Zhuang Yutang, wanita jalang itu, hanya mengandalkan wajah cantiknya, berani-beraninya dia menggoda Yanting. Benar-benar membuatku kesal. Itu semua karena anak perempuan yang kau besarkan itu. Dia sendiri tidak tahu malu, menggoda pria masih bisa dimaafkan, dia malah menyakiti kesayangan kita. Bagaimana aku bisa tahu bahwa makhluk jahat itu, meskipun dikurung di rumah sakit jiwa, masih bisa menggoda pria? Tapi tenang saja, aku akan segera memindahkan saham itu atas nama Xing Yao. Jangan marah ya. Kau. Sudahlah, kau bicara duluan. Terima kasih, karena sudah menyelamatkanku hari ini. Aku hanya tidak ingin Xiatian menderita lagi karena dirimu. Apa kau tahu, Xiatian, demi dirimu terus memulung sampah di luar? Aku yang bersalah padanya. Saat itu aku tidak punya pilihan lain. Padahal kau yang pertama kali meminta putus. Dia yang menciptakan masalah, dia juga yang harus menyelesaikannya. Dulu aku sangat menyakitimu. Sekarang saatnya aku memberitahumu kebenarannya. Sebenarnya, saat itu, Lupakan saja. Tunggu aku. Sini. Pelan-pelan. Aku harus pergi ke kantor untuk kerja lembur nanti, jadi aku tidak bisa menjagamu. Kamu harus ingat, makan yang ini 1 jam, makan yang ini setelah 3 jam, jangan sampai tertukar. Jika kamu tidak ingat, telepon saja aku. Ada apa? Kenapa kamu tertawa? bukan apa-apa. Hanya saja, rasanya sangat menyenangkan diperhatikan olehmu. Kalau begitu, mulai sekarang, aku akan menjagamu seperti ini terus. Menjagamu seumur hidup, mau? Aku tidak akan memberitahumu. Baiklah, cepatlah berbaring. Yanting, aku ingin memberitahumu sekarang juga kebenaran saat itu. Jika kamu masih ingat janji yang kamu berikan padaku saat itu, aku ingin memberitahumu. Aku bersedia. Dengarkan aku. Saat itu, aku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Kukira siapa yang datang padaku di siang bolong begini. Ternyata nona besar dari keluarga Zhuang. Anda? Zhao Shuowen? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kenapa kau terlihat menyedihkan sekali? Urusanku bukan urusanmu. Jangan begitu dingin. Tadi kau bukankah sangat bergairah? Lepaskan aku. Sudahlah. Jangan pura-pura. Aku tahu kau sengaja ingin menarik perhatianku. Aku akui kau berhasil. Bagaimana kalau kau sebutkan harganya? Malam ini temani aku tidur semalam. Jika kau tidak melepaskanku, aku akan panggil polisi. Dulu keluarga Zhuang kalian meminta mahar sebanyak itu dari keluarga kami, seperti menjual anak perempuan saja. Terus terang, kau memang seorang wanita bayaran. Itu keputusan ayahku. Tidak ada hubungannya denganku.
Kau sendiri yang bilang, itu ayahmu. Bagaimana mungkin tidak ada hubungannya denganmu? Dengar-dengar, kau adalah wanita tercantik di ibu kota. Sayang sekali dulu aku tidak sempat tidur denganmu. Sungguh disayangkan. Begini saja, kau sebutkan harganya, kita tidur bersama malam ini. Dengan begitu, ini bisa dianggap melengkapi takdir hubungan kita. Tidak apa-apa? Kau ini siapa? Dasar brengsek, berani-beraninya ikut campur urusan saya. Kau tahu tidak, saya ini siapa? Saya tidak peduli kau siapa. Coba saja sentuh dia sekali lagi. Zhuang Yutang, kau pandai sekali menggoda ya. Ini lagi siapa korban konyolmu? Nak, wajahmu terlihat tidak asing bagiku. Mungkin kau putra dari keluarga terhormat ya? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkanmu. Sebaiknya kau hati-hati dengan wanita di sampingmu ini. Hati-hati kenapa? Zhuang Yutang, dia hanya keluar mencari uang. Nak, kau mau membantu perempuan murahan? Saya tidak peduli. Tapi kau memukul saya hari ini, saya pasti akan membuatmu membayar mahal. Membuat saya membayar mahal? Apa kau pantas? Bicaramu keras sekali. Coba sebutkan namamu. Saya sungguh ingin melihat apakah saya pantas atau tidak. Saya sedang bertanya padamu. Apa kau bisu? Zuo Yanting. Zuo? Kau dari grup Zuo? Tuan Zuo? Pantas saja saya merasa wajah ini tidak asing. Ternyata pernah saya lihat di televisi. Ini salah paham? Semua ini salah paham. Saya dan Zhuang Yutang adalah kekasih lama. Kami berdua tadi sedang bernostalgia. Direktur Zuo, mohon jangan marah. Kami benar-benar sedang bernostalgia. Meskipun perjanjian pernikahan saya dan Zhuang Yutang bukanlah rahasia di ibu kota. Dulu, Zhuang Yutang meminta mahar yang sangat besar untuk menikah saja. Dia meminta uang seserahan dari keluarga kami sebesar 600 juta rupiah. Mana mungkin keluarga saya punya uang sebanyak itu? Zuo Yanting, kita putus saja. Yutang, apa terjadi sesuatu padamu? Zuo Yanting, hubungan saya denganmu hanya untuk bersenang-senang. Siapa memangnya dirimu ini, sampai pantas membuatku melahirkan anak untukmu? Jangan, Yutang. Aku mohon padamu. Aku mohon jangan lakukan apapun pada anak kita. Aku serius denganmu. Aku mohon padamu. Kamu cuma orang miskin, apakah pantas bicara tentang keseriusan? Anak itu sudah kurelakan pergi. Sekarang, tolong, menjauhlah dari pandanganku. Semakin jauh semakin baik. Yutang. Saya dengar Zhuang Yutang tidak lama setelah meninggalkan saya, dia langsung mencari orang kaya baru. Saya benar-benar tidak menyentuhnya. Benar-benar tidak. Omong kosong. Kembali ke sini dan jelaskan semuanya dengan jelas. Sepertinya kamu yang harus menjelaskan semuanya dengan jelas. Aku tidak. Masalah ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Kata-katamu saat itu masih terngiang di telingaku. Bagaimana kamu menyuruhku untuk percaya? Kamu berpura-pura menyedihkan? Masuk ke rumah sakit jiwa? Apakah ini juga rencana keluarga Zhuang? Kali ini, kamu ingin menggoda pria mana lagi dan menikah ke keluarga kaya mana? Sepertinya, aku telah merusak rencanamu. Zuo Yanting, kamu tidak berhak bicara seperti itu padaku. Saya tidak berhak? Lalu siapa yang berhak? Saya bodoh sekali. Dulu mengapa saya merasa kamu begitu sempurna? Saya bekerja keras mencari uang, berusaha keras agar kamu hidup nyaman, tapi hasilnya, kamu sama saja dengan ayahmu, materialistis dan sombong, mencampakkan kebenaran demi keuntungan.
Di mata kalian, yang saya lihat hanyalah uang dan kepentingan. Tidak benar. Zhuang Yutang, bagaimana kamu bisa setega itu? Demi merayu pria? Kamu bahkan tega membawa anak saya ke rumah sakit jiwa. Apa kamu tahu betapa sakitnya hati saya ketika dokter mengatakan dia kekurangan gizi? Kamu kenapa? Jangan sentuh saya. Zhuang Yutang, anak saya bukan alat untuk kamu merayu pria. Mulai hari ini, kamu tidak boleh menemui Xiatian lagi. Kakak sudah pulang? Saya dan Xiatian sudah meminta orang menyiapkan makan malam. Xiatian hebat sekali, dia bahkan ingat makanan kesukaan kakak Yutang. Ayah dan ibu di mana? Kamu tidak akan bertemu dengannya lagi. Kenapa? Tidak ada kenapa-kenapa. Ayah jahat, ayah jahat. Aku tidak mau bicara dengan ayah lagi. Kak, sebenarnya apa yang terjadi? Kita semua salah sangka. Zhuang Yutang di rumah sakit jiwa, itu sepenuhnya hanyalah taktik licik keluarga Zhuang untuk menjerat pria kaya. Ini adalah properti pribadi, orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Saya ibunya Xiatian, saya hanya ingin melihat putri saya dan membawakannya makanan. Pergi. Kak Yutang? Shu Yue. Shu Yue, bagaimana kabar Xiatian? Kakak saya merawatnya dengan baik, Anda tidak perlu khawatir. Ya. Dulu kakakmu begitu menantikan kehadiran Xiatian. Mana mungkin dia tidak bersikap baik padanya? Kakak saya akan mendidik Xiatian menjadi pewaris Zuo Group, tapi dengan syarat Anda harus melepaskan Xiatian dan membayar tunjangan Xiatian setiap bulan. $100.000 setiap bulan? Kakak saya bilang ini hutang Anda pada Xiatian. Setelah saya kembali ke Zhuang Group, saya masih belum tahu ayah dan Zhuang Xingyao akan berencana untuk menjebak saya dan mempersulit saya. Saya tidak bisa terus menyusahkan Xiatian. Baik, saya akan tanda tangan. Zhuang Yutang tidak tanda tangan, kan? Benar juga. Orang seperti dia yang hanya memikirkan uang, mana mungkin dia melepaskan kesempatan seperti ini? Dia pasti akan menggunakan Xiatian untuk mengganggu saya dan meminta uang pada saya. Kak Yutang sudah tanda tangan. Apa katamu? Apa katamu? Kakak Yutang sudah menandatanganinya. Zhuang Yutang? Ternyata aku dan Xiatian di matamu hanya menjadi beban? Ternyata kamu sangat ingin melepaskan diri dari kami? Ayah, aku baru dengar suara ibu. Apa ibu datang? Dia sudah pergi? Tidak mungkin. Sebelum ibu melihatku, dia tidak akan pergi. Mulai hari ini, kamu hanya punya ayah. Aku mau ibu. 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 Kak, bagaimanapun, Xiatian dibesarkan oleh kakak Yutang. Apa yang kita lakukan ini tidak keterlaluan. Xiatian hanya akan menderita jika bersamanya. Aku harus bertanggung jawab atas anak ini. Tapi, anak itu terus mencari ibunya. Segera sebarkan berita, keluarga Zuo di kalangan jet set Jingcheng akan memilih orang yang paling cocok untuk menjadi nyonya Zuo. Aku pasti akan mencarikan untuk Xiatian seorang ibu yang paling cocok. Kenapa kamu datang? Aku sudah mendapatkan saham warisan ibu dari pengacara. Mulai sekarang, aku adalah direktur utama grup Zhuang. Mulai sekarang,
Saya adalah Direktur Utama Grup Zuang. Kakak, Grup Zuang adalah jerih payah ayah seumur hidup. Bagaimana bisa kakak mengambil alih begitu saja? Kamu salah. Grup Zuang didirikan sendiri oleh ibu saya. Kemudian ibu saya mengalami kecelakaan mobil menjadi seperti orang koma, baru sementara dikelola oleh ayah. Saya selama ini tinggal di luar negeri. Masalah perusahaan di masa lalu, saya juga tidak terlalu paham. Ibumu mengambil kesempatan saat ibuku koma, baru dia berhasil menggoda ayahku, dan menjadi simpanan yang akhirnya melahirkanmu. Pendatang baru sepertimu wajar saja tidak tahu situasi perusahaan di masa lalu. Ayah belum mati? Bukan giliranmu menjadi direktur utama? Saya hanya melakukan hal yang seharusnya mewarisi saham ibu. Ini adalah perjanjian pengalihan saham. Ayah tidak setuju. Kamu punya riwayat gangguan mental? Bagaimana jika kamu lagi? Apakah saya sakit atau tidak? Ayah sangat tahu. Ayah tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kakak, gangguan mental itu bukan masalah kecil. Lagi pula menjabat sebagai direktur utama, keputusan kakak tidak hanya memengaruhi perusahaan, tapi juga memengaruhi kepentingan para direksi yang hadir di sini. Saya ulangi lagi, saya sangat sehat. Kakak sehat atau tidak bukan kakak yang memutuskan. Harus menunjukkan laporan pemeriksaan. Baiklah. Ini adalah laporan pemeriksaan yang saya lakukan di rumah sakit. Ini laporan pemeriksaan yang saya lakukan di rumah sakit. Tertulis jelas di dalamnya. Saya sangat sehat dan memiliki kemampuan untuk melakukan segala jenis pekerjaan yang melibatkan pikiran. Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Kau tidak bisa membuktikan apapun hanya dengan satu laporan tes. Siapa yang tahu kalau kau membelinya dengan uang? Benar sekali. Jika kau ingin membuktikan bahwa kau pantas menduduki posisi direktur utama ini, maka kau harus punya laporan pemeriksaan yang lebih banyak dan lebih kredibel. Ada ratusan institusi pengujian di Jingcheng. Kalian ini meminta hal yang mustahil. Para direktur sekalian, ayah saya adalah direktur utama. Sementara grup ini, ia memiliki pemikiran seperti ini juga demi kebaikan perusahaan. Jadi mohon kepada para direktur sekalian untuk mempertimbangkan dengan matang. Kakak, kami harus melanjutkan rapat. Saya tidak akan mengantarmu keluar. Jika tidak ada urusan, keluarlah. Jangan terburu-buru, saya belum selesai bicara. Saya tidak mau mendengar omong kosongmu lagi. Laporan hasil pemeriksaan dari satu institusi memang tidak bisa mewakili apapun. Tapi ini semua cukup untuk membuktikan kesehatan saya. Kenapa kau punya sebanyak ini? Zuang Yutang, kau sudah mempersiapkan diri. Kau punya ayah yang baik, yang bisa mengirimmu sekolah ke luar negeri dan memalsukan gelarmu. Meskipun saya tidak punya kesempatan sekolah ke luar negeri, tapi jangan lupa, saya lulusan Magister Qingbei. Sekarang, apakah masih ada yang keberatan saya mengambil alih grup ini? Saya setuju Nona Besar kembali ke grup. Saya juga setuju. Tunggu. Saya ada yang mau disampaikan. Saya sarankan Anda jangan buang-buang waktu semua orang. Meskipun ayah memberikan 21% sahamnya kepada Anda tetap tidak akan bisa mengalahkan 39% saham yang saya miliki. Saham ayah memang tidak sebanyak yang Anda miliki, tapi jangan lupakan ini. Semua direktur yang hadir di sini memiliki 10% saham perusahaan. Saya hanya perlu membeli 5% saham dari mereka, maka saham saya akan lebih banyak dari Anda. Para hadirin, saya bersedia membayar 200 miliar rupiah untuk membeli 5% saham di tangan Anda sekalian. Harga setinggi ini tidak selalu tersedia. 200 miliar rupiah. Benar. Jangan main-main. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Ayah, kita memang tidak punya uang, tapi Direktur Zuo dari Grup Zuo punya banyak uang. Baru saja, Grup Zuo telah mengumumkan kabar pernikahan kepada para kalangan atas. Siapapun yang bisa menjadi istri dari Direktur Zuo Grup Zuo
akan mendapatkan mahar sebesar 400 miliar rupiah. Di seluruh ibu kota, tidak ada yang bisa menandingi keluarga Zhuang kita. Saya yakin, pernikahan ini pasti akan saya dapatkan. Benar. Direktur Zuo, dilihat dari sudut pandang manapun, akan memilih keluarga Zhuang. Harga akuisisi saham 200 miliar rupiah sudah berkali-kali lipat lebih tinggi dari harga normal. Saya bersedia menjual. Saya juga bersedia menjual. Zhuo Yanting. Kau. Kakak, tidak disangka Anda begitu cepat. Dicampakkan oleh Direktur Zuo. Ya, wajar saja. Seorang wanita yang sudah pernah melahirkan, Direktur Zuo tentu saja bosan setelah sekali tidur. Baik, kalau begitu, selama Direktur Utama Zuo belum memutuskan siapa yang akan dinikahi, kamu tidak boleh kembali ke perusahaan. Tentu saja, posisi Direktur Utama ini akan terus saya wakili. Hahaha. Kak, kalau tidak ada urusan, pulang saja. Aduh. Aku tiba-tiba teringat, Kak, sepertinya di kediaman Zhuang sudah tidak ada kamarmu. Jangan-jangan di rumah sakit. Jiwa juga tidak ada kamar pasien untukmu, ya? Aduh, Kak, malam ini. Jangan-jangan kamu harus tidur di jalanan? Tidak bisa memikat orang kaya lain, lalu datang ke sini, berpura-pura menyedihkan untuk mendapat simpati? Aku ingin bertemu Xiatian. Boleh saja bertemu anak, tapi bayar dulu biaya tunjangan bulan ini. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang? Kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau datang ke sini menangis, bukankah hanya karena uang? Aku akan memberimu uang. Zhuo Yanting, aku tidak pernah melakukan apapun yang menyakitimu. Yang dulu itu karena terpaksa. Kau tidak pantas, dan tidak punya hak untuk menghinaku. Biaya tunjangan Xiatian akan kuusahakan sendiri. Halo. Tidak perlu, terima kasih. Halo. Jangan. Halo, 20.000 rupiah. Sudah, jangan repot-repot dulu, makan dulu sana. Terima kasih, Pak Bos. Kak Yutang kerja sambilan berapa banyak ya? Kakak, aku dengar Kak Yutang dan keluarga Zhuang sepertinya tidak akur. Beberapa hari lalu Kak Yutang ingin kembali ke grup Zhuang, tetapi orang-orang dari grup Zhuang menundanya. Aduh, sekarang dia harus mengurus anak juga, sungguh melelahkan. Kakak, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di balik ini. Bagaimana kalau aku kirim orang lagi untuk menyelidikinya? Aku sudah lama tidak tertarik lagi dengan urusannya. Bos, aku akan segera pindah. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Aku lihat kamu memindahkan barang dengan sangat giat. Ini hadiah untukmu. Kenapa ada krim tangan juga? Bos,
Sesuai permintaan Anda, saya sudah memberikan semua barang itu padanya. Ini uang lelahmu. Ini... Ingat, rahasiakan ini. Baik, ya. Kakak, sebenarnya di hatimu, kamu masih memikirkan Kak Yutang kan? Lalu kenapa? Bagaimanapun juga, dia adalah ibu kandung Xiatian. Bagaimana kalau... Dia sama sekali tidak pantas menjadi ibu Xiatian. Bagaimana persiapan urusan pernikahan aliansi itu? Aku sudah memberi kabar ke semua kaum elit di Jincheng. Mereka semua tidak berani menolak keluarga Zuo. Besok mereka akan tiba tepat waktu membawa putri mereka. Tapi Kak, apakah wanita-wanita itu benar-benar cocok untukmu? Cocok atau tidak cocok tidak penting bagiku. Cukup dia bisa baik pada Xiatian. Meskipun kamu hanyalah pekerja sementara, tapi jangan sampai ada kesalahan. Tamu yang datang hari ini adalah orang-orang top di ibu kota, mengerti? Anda tenang saja, saya pasti akan bekerja dengan baik. Baik. Kalau begitu cepat, ikutlah bekerja dengan yang lain. Baik. Sentuhan Direktur Zuo memang berbeda. Dekorasi di sini jelas tidak bisa dibandingkan dengan seniman biasa. Benar, klub ini punya harga yang paling mahal di ibu kota, dan yang datang ke sini hanya boleh VIP pribadi. Kalau bukan karena Direktur Zuo akan menikah hari ini, seumur hidup kita mungkin tidak akan punya kesempatan masuk ke sini. Astaga, kedatangan kita hari ini hanya basa-basi saja. Siapa yang tidak tahu? Kalau bicara soal latar belakang keluarga, siapa yang bisa mengalahkan Xing Yao kita? Keluarga Zhuang adalah salah satu yang terbaik di ibu kota. Oh, ternyata dunia ini sempit sekali. Orang ini kok seperti tidak asing ya? Ini, bukankah ini nona besar keluarga Zhuang? Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kenapa sekarang bekerja menyajikan piring di sini? Kalian pasti tidak tahu, kakakku yang satu ini, beberapa tahun lalu jatuh cinta pada seorang pria miskin yang tidak berguna. Dia bersikeras menikah dengannya, bahkan melahirkan anak haram, dan juga terkena penyakit jiwa. Aku bukan orang gila. Aku sudah diperiksa. Fakta bahwa kamu tidak gila sekarang hanya membuktikan kamu sudah pulih, tetapi kamu tidak bisa menutupi fakta bahwa kamu tinggal di rumah sakit jiwa selama 7 tahun. Kenapa aku harus tinggal di tempat itu selama 7 tahun? Bukankah itu semua karena perbuatan kalian? Zhuang Yutang, kamu sendiri yang rendah dan tidak tahu malu, mengalami gangguan jiwa, sekarang masih memfitnah keluargamu? Benar. Kenapa dulu aku tidak sadar kamu orang yang seperti ini? Aku ingat dulu kamu sangat angkuh, tidak pernah mau bergaul dengan kami, tidak disangka di belakang begitu murahan, mencari orang miskin, dan dengan sukarela melahirkan anak untuk orang lain. Ayah dari anakku sangat hebat. Hebat? Lalu kenapa kamu masih menyajikan piring di sini? Jangan-jangan kamu dicampakkan oleh suami miskinmu itu? Sampai sekarang masih melindunginya, benar-benar sudah tidak tahu malu lagi? Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Tidak ada waktu untuk mengobrol dengan kalian. Berhenti. Apa yang bisa disibukkan oleh seorang penyaji piring sepertimu? Jangan-jangan kamu masih ingin menggoda Direktur Zuo? Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Bagaimana mungkin Direktur Zuo menyukai wanita rendahan sepertimu? Benar, lihat saja penampilanmu yang terlihat seperti orang kesusahan ini. Apa yang bisa kamu bandingkan dengan Xing Yao kami? Tidak seperti kalian yang mencari muka. Aku datang untuk bekerja. Berhenti. Ada urusan apa? Karena kamu datang untuk bekerja, maka kamu harus belajar melayani kami dengan baik. Benar, cepat berikan kami minuman. Cepat, jangan sampai kami mengajukan keluhan tentangmu. Gaji di sini sangat tinggi. Aku tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Aku tidak minum alkohol. Aku ingin minum jus jeruk. Tunggu sebentar. Aku tiba-tiba tidak ingin minum jus jeruk lagi. Aku ingin minum martini. Aku tiba-tiba ingin minum jus jeruk lagi. Apa kamu tidak dengar saat aku bicara padamu? Pergi sekarang, kalau tidak, aku akan menyuruhmu pergi. Zhuang Yutang, apa yang kamu lakukan? Apakah matamu buta? Menurutku, dia hanya iri pada Xing Yao. Dia sengaja melakukannya. Hatimu sungguh jahat ya.
Pantas saja hidupmu sekarang menyedihkan. Roku edisi terbatas. Tahu, dengan apa kau akan menggantinya? Jelas-jelas kau sendiri yang sengaja menumpahkannya. Kau bilang aku sengaja? Siapa di sini yang melihat? Aku melihatnya kau memang sengaja menumpahkan jus jeruk itu. Benar. Jika kau iri pada Xingniao, katakan saja terus terang. Apa perlu kau menggunakan cara licik? Astaga, wajar kalau dia iri. Xingniao kita akan segera menjadi Nyonya Zuo. Sementara dia bersama pria miskin dan malah dicampakkan. Mau tidak mau harus bekerja di sini sebagai pelayan. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat bersihkan pecahan kaca di lantai. Kau tidak takut melukaiku? Aku ingat gaji di sini cukup besar. Pasti kau ingin memakai uang itu untuk menghidupi anak haram itu kan? Kau pasti tidak mau. Kau dan anak haram itu menanggung kesusahan. Itu ganjaranmu. Siapa suruh kau mengganggu Xingniao kami? Jangan-jangan kau masih berpikir dirimu adalah putri tertua, keluarga Zhuang? Putri tertua mana? Yang tinggal di rumah sakit jiwa bersama anak haram? Bicara soal anak, Direktur Zuo sepertinya juga punya seorang putri. Kali ini dia mencari ibu tiri untuk anaknya. Xingniao, jangan-jangan engkau baru menikah, langsung menjadi ibu tiri untuk anak orang lain? Kenapa ekspresi kalian seperti itu? Dia hanya anak ingusan kan? Apa dia bisa seenaknya? Begitu aku menikah dengan Zuo Yanting, dia orang pertama yang akan kuhabisi. Saya dengar Bapak Direktur Zuo sangat menyayangi anaknya. Benar, saya juga dengar begitu. Bapak Direktur Zuo sudah menyerahkan grup Zuo kepada anak itu. Begitu anak itu mencapai usia dewasa, ia akan langsung menjadi penerus pemilik grup Zuo. Zuo Yanting menyayangi anak itu karena ia tidak punya anak laki-laki. Tunggu sampai saya melahirkan anak laki-laki untuknya, ia tidak akan menyukai anak haram itu lagi. Saya pernah bertemu anak haram itu, sama sekali tidak punya sopan santun. Seorang putri bangsawan dari keluarga Zuo, ternyata memungut sampah. Katanya untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Oh, benar-benar menggelikan. Kalau begitu, ibu anak itu pasti bukan orang baik-baik juga. Benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin melahirkan makhluk tak beradab seperti itu? Saya sudah memberikan pelajaran kepada anak itu. Saya menamparnya 2 kali dengan keras. Siapa suruh dia mencuri barang saya, tapi tidak mengaku? Kalau saja Zuo Yanting tidak datang tepat waktu, sudah lama saya bunuh dia. Kau bilang kau memukulnya? Hanya anak haram, ya sudah dipukul. Kenapa kau bereaksi berlebihan? Dia hanya seorang anak-anak. Bagaimana kau tega melakukannya? Saya tidak hanya menamparnya, saya juga menendangnya beberapa kali. Kau tidak tahu betapa menyedihkan teriakannya saat itu. Bahkan sekarang, saat saya memikirkan teriakannya, saya merasa sakit telinga. Kenapa hatimu begitu kejam? Hanya anak haram kecil? Ya sudah dipukul. Tunggu saya menikah dengan Zuo Yanting. Dialah yang pertama akan saya singkirkan. Kau? Apa yang kau lakukan? Lepaskan saya. Tidak ada yang boleh menyakiti putri saya. Kau bilang dia adalah anakmu? Katakan, dia adalah milikmu. Dia bilang anak Direktur Zuo adalah anaknya. Menurutku dia ini penyakit mentalnya kambuh lagi. Beraninya dia bilang anak Direktur Zuo adalah anaknya. Bagaimana kalau dia tidak berbohong? Kalian dengar tidak tadi? Xingniao juga bilang dia punya anak perempuan. Lepaskan. Tolong. Saat itu, ibuku ketika selang oksigennya dicabut, aku juga memohon-mohon seperti ini. Tapi ibuku, dia. Dulu aku tidak punya kesempatan melindunginya. Sekarang, siapapun jangan berani-berani menyakiti putriku. Apa yang kalian lakukan? Beraninya tidak menghormati tamu. Nona Zhuang, apa Anda baik-baik saja? Dasar wanita jalang. Mati kau. Apakah dia meninggal? Jika dia benar-benar ibu dari anak Direktur Zuo, jika Direktur Zuo sampai tahu, Minggir. Ini tidak mungkin. Mungkinkah Zhuang Yutang dan Zuo Yanting sudah saling kenal sebelumnya? Ini tidak mungkin. Mama. Mama,
Mama. Mama. Adik kecil, kamu siapa? Kak, maafkan aku. Aku salah orang. Tidak apa-apa. Xiatian, lain kali kamu tidak boleh lari-lari lagi, mengerti? Tapi aku mau, Mama. Kamu akan segera punya mama baru. Aku tidak mau mama baru. Aku maunya mamaku. Mama itu hanya akan mencelakakanmu. Bawa dia naik dulu. Ayo pergi. Kalian lihat kan? Putri Pak Zuo sama sekali tidak mengenal dia. Ternyata yang tadi adalah putri Pak Zuo. Kalau bukan karena Putri Pak Zuo lewat sini, kita pasti sudah tertipu olehnya. Zhuang Yutang, kau hanyalah wanita yang sudah ditiduri beberapa kali oleh Zuo Yanting. Dan kau benar-benar mengira dirimu Nyonya Zuo? Nona Zhuang, saya lihat dia masih berdarah. Bagaimana kalau saya ganti orang lain untuk melayani Anda? Dia boleh pergi, tapi dia harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Sampai aku puas. Nona Zhuang, saya lihat lukanya cukup parah. Jika pengobatannya tertunda, ini bisa gawat. Saya ingatkan Anda. Sebentar lagi, saya akan menjadi nyonya dari grup Zuo. Ayah dan ibu saya sekarang sudah dalam perjalanan menuju grup Zuo. Mungkin saja sekarang sudah mencapai kesepakatan dengan Direktur Zuo mengenai pernikahan kami. Bukankah kamu bilang Direktur Zuo akan melewati sini? Kenapa dia belum datang? Jangan-jangan informasimu salah, ya? Saya dan manajer klub ini sudah saling kenal bertahun-tahun, dia tidak akan membohongi saya. Justru kamu, jangan panik dan ceroboh. Nanti saat bertemu Direktur Zuo, pastikan kamu berhati-hati dalam berbicara. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi hari ini, saya akan meyakinkan Direktur Zuo agar putri kita menjadi Nyonya Zuo. Hei, bukankah itu si tidak berguna dari dulu? Benar-benar si tidak berguna itu? Kamu datang untuk apa? Pasti datang untuk menjilat Direktur Zuo. Direktur Zuo itu orang penting, apa pantas kamu yang tidak berguna ini menjilatnya? Sebaiknya cepat pergi dari sini. Saya memang tidak pantas mengenal Direktur Zuo, tapi apa kalian pantas? Hei, kami diundang langsung oleh Direktur Zuo. Sebentar lagi, putriku, Xing Yao, akan menikah dengan Direktur Zuo dan menjadi Nyonya Zuo. Lebih baik kamu lupakan saja niat itu. Dia tidak akan menjadi Nyonya Zuo. Apa katamu? Berhenti di sana. Dasar tidak berguna, dulu saya memaksa Zhuang Yutang untuk berpisah dengannya, itu keputusan yang tepat. Dulu itu adalah kamu? Benar. Aku yang mengancam Zhuang Yutang agar dia berpisah darimu, jika tidak, aku akan mencabut selang oksigen ibunya. Ibunya sudah lama mati otak. Dulu kami bahkan khawatir dia tidak akan menuruti. Sayangnya, aku tidak punya uang sisa untuk terus membiayai mayat hidup ini. Jangan harap dia bisa mengambil harta keluarga Zhuang dan bersama sampah itu, telepon dia sekarang, suruh si miskin itu pergi. Jangan. Aku telepon. Zuo Yanting. Mari kita putus. Zuo Yanting. Seandainya dulu dia mendengarkanku dan menikah dengan tuan muda keluarga Zhao, lalu mengirim anak haram itu ke panti asuhan, dia tidak akan menghabiskan waktu bertahun-tahun di rumah sakit jiwa. Sayang sekali, dia bersikeras melindungi anak haram itu dan tidak setuju
Benar-benar tulang rendahan yang sulit dilunakan. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan tanganmu dariku. Ternyata kalianlah biang keladinya. Ternyata dia menderita begitu banyak kesulitan saat itu. Katakan, apakah kamu yang memaksanya menikah? Kamu menyebutnya keras kepala? Dasar sampah tak berguna, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Zuo Yutang adalah putri kandungmu. Kenapa kamu tega melakukan ini padanya? Beraninya kamu melakukan ini pada kami. Kami tidak akan melepaskanmu. Bagus. Awalnya aku juga tidak berniat melepaskan kalian begitu saja. Dasar sampah. Aku beritahu ya, aku kenal manajer di sini. Aku hanya perlu satu panggilan telepon. Aku tidak peduli dari mana asalmu. Hari ini, kamu akan keluar dari sini dengan ditandu. Halo. Apa yang Anda katakan? Bapak Zhuang, Anda jangan khawatir, saya akan segera ke sana. Ayah Xingyao memang berkuasa, hanya dengan satu panggilan telepon manajernya dipanggil. Mungkinkah Bapak Zuo sudah setuju dengan Bapak Zhuang untuk menikahi Xingyao? Tentu saja. Xingyao kita begitu luar biasa. Mana mungkin Bapak Zuo menolaknya? Zuo Yanting, kenapa kamu bisa mencari wanita seperti ini untuk menjadi ibu bagi putriku? Zuo Yutang, lihat. Satu-satunya orang yang memohon untukmu sekarang justru membantuku. Aku sarankan kamu cepat berlutut dan meminta maaf padaku. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa keluar dari sini hari ini. Dengar tidak? Manajer akan segera datang. Setelah manajer datang, kau akan tahu akibatnya. Dasar kau sampah. Aku tahu kau 2 tahun ini sudah menghasilkan banyak uang, tapi memangnya kenapa? Banyak orang kaya dan berkuasa di Jingcheng, terutama Direktur Zuo kita. Dia adalah sosok papan atas di Jingcheng. Begitu putriku menikah dengan Direktur Zuo dan menjadi Nyonya Zuo, kau nanti bahkan tidak akan punya hak untuk menemuiku. Sedangkan kau hanya pantas bersama wanita jalang seperti Zhuang Yutang itu. Kau membiarkan orang luar menghina putrimu seperti ini? Jangan sebut anak sialan itu. Aku tidak punya putri yang tidak patuh seperti itu. Hanya karena dia tidak menerima rencanamu? Hanya karena dia tidak membiarkanmu mengatur dirinya? Jadi kau meninggalkannya, bahkan membiarkan orang lain menindasnya, bahkan mengurungnya di rumah sakit jiwa, dan tidak peduli hidup matinya? Zhuang Yutang adalah orang keluarga Zhuang. Kami bebas melakukan apapun padanya. Diam kau, bukan giliranmu mengajariku. Aku tidak akan membuang-buang kata dengan kalian. Pasti akan ada orang yang memberi kalian pelajaran. Apa yang dikatakan sampah mati ini? Masih ingin memberiku pelajaran? Kau mengancam siapa? Apa kau benar-benar berpikir kau itu Direktur Zuo? Kau sampah mati? Hentikan. Hentikan. Berani-beraninya tidak menghormati Pak Zhuang. Kelihatannya kamu sedang mencari masalah. Bukankah tempat ini klub sosial terbaik di ibu kota? Kenapa bisa membiarkan sampah masuk? Nyonya Zhuang, mohon tenang. Ini semua karena kelalaian kami. Jangan banyak bicara, cepat usir pecundang ini jauh-jauh dari sini. Tidak bisa. Kalau membiarkannya pergi begitu saja, dia akan mendapatkan kemudahan. Kalau begitu Nyonya Zhuang, maksud Anda bagaimana? Pukul dia dengan keras. Aku ingin dia tahu akibat dari membuat kami marah. Benar, patahkan saja semua anggota tubuhnya, biar dia belajar menghormati. Baik. Anak muda, berani-beraninya mengganggu Tuan Zhuang. Aku lihat kamu. Zuo, Direktur Zuo. Pecundang, bertingkah berani sesaat tidak ada gunanya. Di tempat ini, yang berbicara adalah kekuasaan. Hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa tahu bagaimana caranya. Bahkan jika kamu berlutut memohon sekarang, itu tidak ada gunanya. Memohon padamu? Seharusnya kalian yang memohon padaku, kan? Dasar pecundang sialan, sudah diambang kematian masih berani bicara besar. Pukul dia, pukul dengan keras. Apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu memukul pecundang ini. Diam. Bukan giliranmu untuk menghina Tuan Zuo di sini. Apa maksudmu? Bahkan jika kamu tidak peduli dengan perkenalan kita, kamu juga harus tahu, kami adalah pelanggan VIP di sini. Kamu mau apa? Aku menyuruhmu memukul pecundang ini. Diam. Di sini bukan tempatnya kamu menghina Tuan Zuo. Apa maksudmu? Meskipun kamu tidak peduli, kita sudah saling kenal, kamu seharusnya tahu, kami adalah pelanggan VIP di sini. Kamu juga yang bilang, kamu hanya pelanggan VIP di sini, sementara Tuan Zuo adalah teman bos kami. Saat pembangunan klub ini, Tuan Zuo telah berinvestasi 30 juta.
Dengan kata lain, Tuan Zuo adalah bos lain di tempat ini. Tidak, itu tidak mungkin. Dulu dia hanyalah orang miskin. Kamu juga yang bilang? Itu dulu. Apa kamu salah orang? Apa menurutmu aku bisa salah mengenali bosku sendiri? Aku peringatkan kamu, jika kamu ingin selamat, cepat berlutut dan minta maaf. Dan kamu cepat berlutut dan minta maaf. Kamu benar-benar menindas orang lemah dengan kekuasaan, ya? Menindas orang lemah dengan kekuasaan? Bukankah itu trik yang sering kamu gunakan? Jangan sombong. Meskipun kamu punya sedikit uang, memangnya kenapa? Aku beritahu kamu, setelah putriku menikah dengan Direktur Zuo dan menjadi Nyonya Zuo, yang pertama, kami akan menuntutmu. Kalian tidak punya kesempatan lagi? Ayo, bawa mereka pergi. Baik Direktur Zuo. Apa? Kamu Direktur Zuo dari grup Zuo? Lalu, jika Anda adalah Direktur Zuo dari grup Zuo, dulu, jika saya tidak memisahkan Anda dengan Zhuang Yutang, bukankah Anda sudah lama menjadi menantu saya? Dan saya bukankah sudah lama menjadi sosok yang dihormati di Jingcheng? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Anda Tuan Zuo, Zhuang Yutang, tidak mungkin seberuntung itu? Yang bisa menjadi Nyonya Zuo. Hanya putri saya. Hanya putri saya. Perempuan jahat. Ini semua gara-gara Anda. Kalau bukan karena Anda menghasut saya, mengatakan bahwa dulu Tuan Zuo bersama Zhuang Yutang hanya untuk memperebutkan harta keluarga Zhuang, bagaimana mungkin saya memaksa Zhuang Yutang berpisah? Bagaimana mungkin saya melakukan hal seperti itu kepada putri saya? Saya tidak tahu. Saya akan mencekik Anda. Bawa pergi, bawa pergi. Saya akan mencekik Anda. Saya harus mencekik Anda. Temukan Zhuang Yutang, segera. Direktur Zuo, orang yang Anda cari bernama Zhuang Yutang. Anda pernah bertemu dengannya? Hari ini, klub kami mempekerjakan sekelompok pekerja paruh waktu. Salah satunya bernama Zhuang Yutang. Dia ditempatkan di aula resepsi. Tunjukkan jalannya. Baik, Direktur Zuo, silakan lewat sini. Kalian bilang, apa mungkin Pak Direktur Zuo sudah bertemu dengan Pak Direktur Zhuang dan Nyonya Zhuang untuk membicarakan pernikahan dengan Xing Yao? Maksudmu, Pak Direktur Zuo hari ini sudah akan bertunangan dengan Xing Yao? Tentu saja mungkin. Manajer sudah pergi sejak tadi. Mungkin saja sekarang mereka sedang mengatur pertunangan. Zhuang Yutang, aku sarankan kau cepat minta maaf padaku sekarang. Jika tidak, tunggu sampai Pak Direktur Zuo datang. Dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lagi pula, aku nanti akan menjadi Nyonya Zuo. Kau tidak akan bisa menjadi Nyonya Zuo. Zuo Yanting tidak akan tertarik pada wanita sepertimu. Dasar perempuan jahat, apa katamu? Atas dasar apa kau bilang dia tidak menyukaiku? Atas dasar apa? Dia tidak menyukai Xing Yao, memangnya dia akan menyukaimu? Kurasa dia hanya iri pada Xing Yao. Berani-beraninya dia melawan Xing Yao. Memangnya kau ini siapa? Zhuang Yutang, aku sarankan kau tarik kembali kata-katamu sekarang juga, lalu berlutut dan minta maaf padaku. Aku tidak akan menariknya kembali. Aku juga tidak akan berlutut padamu. Perempuan jahat, sepertinya kau sudah bosan hidup. Kalian semua hentikan. Mati kau. Semua, berhenti. Pak Zuo datang. Pak Zuo benar-benar tampan. Andai aku punya suami seperti dia, aku rela dikurangi umur 10 tahun. Jangan harap Pak Zuo sudah lama jadi milik Xing Yao kita. Yanting, kau datang. Seharusnya aku percaya padamu. Kau sudah tahu? Maafkan aku. Yanting, kau jangan tertipu oleh penampilan luar wanita ini. Dia sengaja berpura-pura menyedihkan untuk mendapatkan simpatimu. Apa yang kau katakan? Dia adalah kakakmu? Aku tidak punya kakak seperti dia. Kau tidak tahu? Dia sudah lama berkumpul dengan seorang sampah, bahkan melahirkan anak haram. Mungkinkah Zhuang Yutang sakit jiwa karena si sampah itu? Semua orang miskin itu kotor. Siapa tahu penyakit, tidak jelas apa yang dideritanya. Entah apa yang dipikirkan Zhuang Yutang. Kenapa dia mau bersama si sampah itu? Yanting, kau dengar, kan? Cepat jauhi dia. Siapa tahu selain sakit jiwa, ada penyakit lain yang dia miliki.
Tidak apa-apa, nanti aku temani kau ke rumah sakit untuk diperiksa. Apapun masalahnya, aku akan selalu menemanimu. Aku tidak akan membiarkanmu menghina istriku seperti itu. Direktur Zuo memanggil Zhuang Yutang. Istri? Jadi, Direktur Zuo ingin menikahi Zhuang Yutang? Kenapa bisa begini? Zhuang Yutang, bagaimana kau merayu Yanting? Aku tidak merayu, sudah kubilang, Zuo Yanting tidak tertarik pada wanita sepertimu. Jangan berlagak polos di sini. Kalau bukan karena engkau yang berkali-kali merayu Yanting, mana mungkin dia tertarik pada barang bekas sepertimu? Aku tahu. Itu karena diranjang, kau jago beraksi ya? Kau ingat apa yang kau janjikan pada tante? Tidak boleh menangis lagi, tahu? Tapi aku sangat merindukan Mama. Mama, Nak, kita pernah bertemu sebelumnya, ingat tidak? aku ingat kau. Kau bilang ayahku dan Mama adalah orang jahat. Kau wanita jahat. Astaga, terakhir kali itu salah paham. Begini, jika aku memberitahumu sebuah rahasia, maukah kau memaafkanku? Lihat, apa kau melihat wanita di sebelah ayahmu itu? Dia akan merebut ayahmu. Apa yang kau maksud dia? Ah, Mama, aku sangat merindukanmu. Mama, aku sangat merindukanmu. Bisakah Mama tidak meninggalkanku? Baiklah, Mama akan selalu menemani Xiatian mulai sekarang. Tidak akan meninggalkanmu, oke? Xiatian, ayah yang bersalah padamu, ayah minta maaf padamu. Mulai sekarang ayah dan mama akan selalu menemanimu. Maukah kamu? Ini ada apa ini? jika Zhuang Yutang adalah ibunya, sampah itu adalah Yanting. Kakakku dan Kak Yutang saling mencintai dengan tulus saat itu. Kalau bukan karena ibumu menghasut ayah Kak Yutang, memaksa mereka berpisah, mereka tidak akan terpisah selama ini. Tidak benar. Yutang, maukan kamu menikah denganku? Mama, cepat terima dia. Kak Yutang, oh tidak, kakak ipar, ini adalah mas kawin dariku. 20% saham Zuoshi Group? 20% saham Zuoshi Group? Saham Zuoshi Group terus meroket. Aku dengar 1% saham saja bisa mencapai miliaran rupiah. Ya ampun, 20% saham, berapa banyak uang itu? Ah, cincin, saham, lamaran, semua ini seharusnya milikku. Aku akan segera mewarisi Zhuangxi Group, sudah kubilang. Kamu tidak akan punya apa-apa. Tidak mungkin, ayah bilang. Semua saham sudah diberikan padaku. Selama bertahun-tahun ini, Zhuang Yunchuan yang mewakili Zhuangxi Group telah menguras semua dananya. Dia membiayai studimu ke luar negeri, memberikanmu dan ibumu, membelikan barang-barang mewah kelas atas. Semua bukti ini sudah kuperiksa dengan jelas dan sudah kuserahkan kepada Dewan Direksi Zhuangxi Group. Berdasarkan cara Dewan Direksi, perusahaan besar menangani masalah ini, ayahmu akan segera dikeluarkan dari grup. Semua saham atas namanya akan disita, kemudian dilelang dan dialokasikan ulang. Bawa dia pergi. Baik. Lepaskan aku, lepaskan aku. Nyonya Zuo, maafkan kami. Kami benar-benar salah, kami tidak sengaja. Selamat pagi, Direktur Utama. Silakan duduk semua, mari kita mulai rapat. Kenapa kamu datang lagi? Sini. Cepat duduk. Aku sudah terbiasa menemanimu makan setiap hari sih. Aku sebenarnya ingin memberimu pernikahan yang megah, tapi kamu bersikeras semuanya serba sederhana.
hanya mendaftar akta nikah? Orang yang tidak tahu bisa-bisa mengira kita selingkuh loh. Aduh, pernikahan itu kan diadakan untuk orang lain saja. Lebih nyaman langsung menikah saja. Apalagi aku baru saja masuk ke Zuang Corporation, tidak ingin menimbulkan perhatian yang tidak perlu. Baiklah, aku akan menuruti semua kata-katamu. Hei, Kak, apa kamu ingat? Kamu masih punya banyak dokumen yang harus ditandatangani? ini kan cuma makan. Cepat pergi. Sebentar lagi aku akan menjemput Xiatian pulang sekolah. Baiklah. Kalau begitu, nanti malam aku ajak kalian makan di luar. Apa katamu? Lihat, Ini anak itu kan? benar dia orangnya. Di forum sekolah, ada foto dia dan ibunya. Tante, apa yang kalian bicarakan? Masih pura-pura? Di forum ini sudah ada yang membocorkan ibumu itu orang sakit jiwa. Omong kosong, ibuku bukan orang sakit jiwa. Tertulis dengan jelas di forum, kau tidak perlu berdalih. Ibumu tidak hanya sakit jiwa, tapi juga wanita yang tidak benar. Jangan bicara seperti itu tentang ibuku. Saya lihat siapa yang berani menindas putri saya. Xiatian, bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Mama, aku takut. Apa kesalahan putri saya? Sampai kalian, orang dewasa, menindas anak kecil di sini? Mengapa kamu menindas ibuku? Tidak masalah jika kamu sendiri sakit mental, tapi kamu masih mau menyekolahkan anakmu di sekolah anak kami. Bagaimana jika dia mewarisi penyakitmu dan mengamuk di sekolah? Saya tidak sakit mental. Masih tidak mau mengakuinya? Coba lihat baik-baik sendiri. Tertulis jelas di forum, bahkan foto kamu dan anakmu sudah dipublikasikan. Ini fitnah. Saya pasti akan mencari tahu siapa yang memfitnah saya di balik ini semua. Masih pura-pura? Kalau kamu tidak sakit, kenapa orang-orang bilang begitu? Benar, mengapa orang tidak bilang saya sakit mental? Tahukah kamu tempat apa ini? Ini adalah sekolah swasta yang terkenal di Jingcheng. Apa sampah yang dilahirkan oleh orang sakit mental seperti kamu pantas di sini? Jika kamu tahu diri, cepat urus pengunduran diri dari sekolah. Terlepas dari apakah putri saya memiliki hak untuk sekolah di sini atau tidak, kalian seharusnya tidak membeda-bedakan anak-anak berdasarkan strata sosial. Tidakkah kalian takut ketika anak-anak kalian tumbuh besar, mereka akan menjadi egois seperti kalian dan materialistis? Orang sakit mental seperti kamu dan sampah yang kamu lahirkan memang pantas direndahkan. Jangan buang-buang waktu kami. Cepat keluar dari sekolah ini. Kalian tidak punya hak untuk meminta saya keluar. Hei, hei, hei. Semua orang dengarkan. Dia sendiri sakit, tapi dia merasa benar. Orang seperti ini, kita benar-benar tidak boleh membiarkannya. Kak, ada masalah serius. Coba lihat ini. Entah siapa orangnya telah menyebarkan rumor di forum sekolah Xiatian mengatakan kalau kakak ipar adalah pasien sakit jiwa. Orang itu bahkan telah mempublikasikan foto kakak ipar dan Xiatian. Segera selidiki untukku, tangkap orang yang menyebarkan fitnah ini. Baik, Bapak Direktur Zuo. Xiatian baru saja masuk sekolah. Jika opini publik seperti ini tersebar luas di sekolah, bagaimana Xiatian bisa menjalani hidupnya di sekolah nanti? Orang yang menyebarkan rumor palsu seperti ini benar-benar keterlaluan. Kau urus urusan perusahaan di sini, aku akan mengurus sekolah. Baik. Aku benar-benar kesal. Tidak masalah kalau kamu yang sakit, tapi kamu masih berani membiarkan anakmu mencelakai anak-anak kami. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku dengar dari forum, katanya kamu itu wanita murahan yang tidak tahu malu. Kenapa kamu begitu rendahan? Jika kamu tidak keluar dari sekolah hari ini, kami akan menghajarmu sampai mati. Orang seperti ini memang harus diberi pelajaran. Pukul dia sekuat tenaga, pukul sampai dia mau keluar sekolah sendiri. Oh, itu Pak Direktur Zuo dari grup Zuo. Ternyata ini Pak Direktur Zuo. Memang sukses di usia muda ya. Saya tidak mungkin salah lihat. Suami saya bekerja di grup Zuo
Dan anak saya bisa sekolah di sini hari ini, itu karena Pak Direktur Zuo menyetujuinya. Kenapa Pak Direktur Zuo datang ke sekolah saat ini? Suami saya bilang, dia sangat dihargai oleh Pak Direktur Zuo di grup. Pasti dia khawatir karena ini hari pertama anak saya sekolah, jadi dia tidak tenang, maka dari itu dia datang secara khusus untuk melihatnya. Kalian sangat diperhatikan oleh Pak Direktur Zuo. Sungguh membuat iri, ya. Pak Direktur Zuo, maaf Anda harus datang sendiri. Anak saya sudah menyelesaikan pendaftaran. Anda siapa? Suami saya adalah karyawan di perusahaan Anda. Dia menjabat sebagai manajer di bagian penjualan. Pak Direktur Zuo, kedatangan Anda tepat sekali. Ada anak penderita sakit jiwa yang datang ke sekolah kita. Hei, benar. Itu penyakit jiwa ini bisa menurun secara genetik. Jika terjadi sesuatu di sekolah dan tersebar, itu akan mempermalukan Anda. Pak Direktur Zuo, lihatlah. Orang yang sakit jiwa itu ada di sana. Anda hari ini harus membela kami. Baiklah. Kalian mau saya membela kalian seperti apa? Usir dia dari sekolah ini. Benar, dia harus diusir. Baiklah. Direktur Zuo, Anda sedang melakukan apa? Sudah lama saya bilang, kalian akan mendapatkan balasan atas perbuatan kalian. Dasar sampah kecil, apa hakmu bicara di sini? Anak saya, beraninya kalian menyentuhnya. Putri Anda? Apa saya salah dengar? Sampah kecil ini adalah putri Direktur Zuo. Kamu tidak salah dengar. Direktur Zuo memang bilang begitu. Kalau dia adalah putri Direktur Zuo, berarti dia Nyonya Zuo, istri Direktur Zuang. Selesai sudah. Kita ini sedang mencari masalah dengan orang penting. Kali ini bukankah kita semua tamat? Apa kau baik-baik saja? Apa perlu ke rumah sakit? Jangan dulu. Ada beberapa hal yang harus aku tangani sendiri dengan baik. Bagaimana ini? Kami tidak tahu Anda adalah Nyonya Zuo. Ini semua salah paham. Benar. Kalian sudah berbuat kejahatan, sekarang bilang ini salah paham. Apa menurut Anda itu pantas? Itu bukan urusan kami. Semua ini karena dia menghasut kami. Betul memang dia. Dia bilang Anda sakit jiwa dan mengajak kami bersama-sama memblokir nona kecil. Dia juga yang bilang, penyakit jiwa itu menurun. Dia juga bilang, sampah keluarga seperti kalian ini tidak pantas satu sekolah dengan anak kami. Kau tanpa bukti, hanya dengan beberapa gosip berani memimpin keributan. Hari ini putriku, jadi masalahnya bisa dijelaskan, tapi bagaimana jika itu orang biasa lainnya? Bukankah mereka akan kalian tindas habis-habisan? Tuan Zuo, tolonglah. Mengingat suamiku adalah karyawan Anda, bisakah Anda tidak mempermasalahkan ini denganku? Mulai besok, suamimu sudah bukan karyawan grup Zuo lagi. Dia sudah dipecat. Tidak bisa, kalian tidak bisa memecatnya. Keluarga kami ini hanya bergantung padanya seorang untuk mencari nafkah. Jika kau memecatnya, bagaimana kami bisa hidup? Tadi ketika kalian menindas istri dan anakku, apa kalian berpikir untuk berbelas kasihan? Kalian karena sangat meremehkan orang miskin, maka rasakanlah bagaimana rasanya kemiskinan. Dan anak-anak kalian besok tidak perlu datang ke sekolah lagi, karena mereka sudah dikeluarkan dari sekolah. Nyonya Zuo, semua ini salah kami. Maafkanlah kami. Anak-anak tidak bisa putus sekolah. Ketika ibuku terus menyuruh kalian berhenti, kalian bahkan tidak memberikan sedikit pun kesempatan untuk ibuku menjelaskan. Sekarang mengapa kau minta ibuku memaafkan kalian dan memberimu satu kesempatan lagi? Cepat pergi. Kami semua tertipu oleh postingan di forum itu. Benar. Biang keladinya adalah forum sekolah, bukan kami. Tenang saja siapapun yang mempostingnya. Aku pasti akan mengetahuinya. Sudah ditemukan.
Ini unggahan yang mereka buat di forum sekolah. Nah, sudah lapor polisi, polisi akan segera datang. Ternyata kalian? Benar, ini kami. Sekarang kamu sudah sukses, tapi kamu mengabaikan kami. Aku ayah kandungmu, kamu akan mendapatkan karma karena melakukan ini. Di mana kamu saat ibuku dirawat di rumah sakit? Saat aku membutuhkan seorang ayah, di mana lagi kamu? Kamu tidak pernah menjalankan tanggung jawab sebagai seorang ayah. Mengapa aku harus menafkahimu? Bicara-bicara, kamu hanyalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu yang merebut suami orang, tidak berhak bicara. Kau, Zhuang Yutang, semoga kamu celaka. Perbuatan baik akan dibalas baik, perbuatan jahat akan dibalas jahat. Aku tidak melakukan hal buruk apapun, mengapa aku harus celaka? Sebaliknya, kamu telah melakukan banyak kejahatan dan menyebarkan rumor jahat. Aku pasti akan meminta tim pengacaraku untuk menuntut kalian. Tunggulah sampai kalian merasakan hukuman penjara. Jadi kalian ini yang menyebarkan unggahan sembarangan di forum sekolah ya? Ternyata kalian yang membuat kami menderita. Apa yang kalian lakukan? Jangan pukul, jangan pukul. Jangan pukul, jangan pukul. Ayo kita pergi. Tidak perlu membuang waktu dengan orang-orang ini. Benar kata kakak ipar, setelah polisi datang, mereka pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ayah, aku lapar. Baiklah. Ayah akan mengajak kalian pergi makan. Ayo. Kita mau kemana nanti?